sekarang saya ajak Anda untuk menyimak pemaparan dari kandidat doktor, gitu ya. Grace Riana. Ini menarik karena dia, setahu saya dia sedang menyusun disertasinya itu berkaitan dengan soal oligarki dan politik ya. Ini dan saya sih ingin agar lebih tajam gitu, Bung Gede, karena sebenarnya kan saya tadi nyebut sebenarnya kita bingung menyebut antara penguasa dan oligarki itu siapa yang di depan siapa yang di belakangnya begitu ya. Tapi realitasnya memang sekarang itu semua kontestasi, pilpres termasuk kontestasi, pilgub termasuk Anies Baswedan kemarin gagal menjadi calon gubernur itu sebenarnya aktor utamanya bukan Jokowi, tapi aktor utamanya itu oligarki. Oke silakan. Terima kasih Mas Erso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan semua yang hadir di sini. Jadi tadi Bung Antoni sama Bivitri sudah menyampaikan fakta-fakta, tapi kita juga perlu tahu mengapa fakta ini terjadi ya. Jadi saya pikir masyarakat juga perlu diberikan penjelasan bahwa segala kebijakan-kebijakan ya di era Jokowi ini yang parah gitu ya, yang sangat merugikan masyarakat, itu merupakan hasil dari relasi antara oligark dengan penguasa ya. Jadi di negara manapun tuh oligark selalu ada ya, baik di negara dengan sistem demokrasi atau sistem single party atau sistem monarki, semua ada oligark selalu hadir di situ. Dengan demikian artinya relasi antara oligark dengan penguasa itu selalu ada gitu. Dan keduanya itu saling berupaya untuk mendominasi satu sama lain ya. Dalam kurun waktu tertentu bisa aja pemerintah yang lebih mengendalikan atau mendominasi oligark, tapi di waktu yang lain ya terjadi sebaliknya gitu. Nah, relasi ini terbentuk karena adanya kepentingan ya, yaitu kepentingan untuk bertahan. Oligark kepentingannya mempertahankan kekayaannya ya kalau menurut definisi Winters, atau dia mengakumulasikan kekayaannya kalau menurut hadis Robinson. Ya, sedangkan dari penguasa jelas dia mempertahankan posisinya atau kekuasaannya. Ya termasuk dengan cara-cara 3 periode misalnya, atau politik dinasti, anak dan mantunya siapa tuh namanya, Mulyono ya. Nah sekarang kita pengen tahu siapa sih sebenarnya yang dimaksud dengan oligark. Oligark ini kalau saya ngelihat dari berbagai referensi, saya kelompokkan ada 3 ya parameter di situ. Satu, dia super rich, benar-benar sangat kaya kapitalnya ya. Kedua, dia menguasai struktur ya, struktur pasar di mana bisnisnya itu berada. Ya berarti dia ada kecenderungan di situ monopolistik ya di situ. Yang ketiga adalah kemampuan dia untuk mempengaruhi gitu, mempengaruhi baik pejabatnya untuk menempati posisi-posisi tertentu, termasuk juga kebijakannya gitu ya, misalnya legislasi di pemerintah ya, struktur politik ya, partai-partai politik ya, dia punya kemampuan untuk itu. Nah disinilah perbedaannya antara oligark dengan elit ya. Elit belum tentu oligark gitu ya. Kalau dia nggak punya kekayaan dan dia tidak punya bisnis yang dia menguasai struktur pasar di situ. Dalam dinamika relasi tersebut ya, oligark dan pemerintah itu akan selalu berupaya saling mendominasi gitu ya. Tapi ini akan bergantung kepada 3 hal. Ya, 3 hal yang akan mempengaruhi bagaimana relasi tersebut terjadi. Yang pertama adalah ketimpangan basis kekuasaan. Jadi penguasaan misalnya penguasaan atas struktur ya, misalnya struktur ekonomi, politik, hukum maupun sosial gitu. Jadi ketika oligark menguasai struktur hukum, misalnya dia punya orang-orang di KPK, di MK, di MA, ya dia akan mampu mengendalikan pemerintah. Juga misalnya dia
menguasai struktur politik di situ. Ya, dia menguasai DPR segala macam. Ya, dia pasti akan bisa mengatur legislasi yang terjadi atau yang dibahas di parlemen gitu. Juga termasuk di dalam struktur sosial ketika dia mempunyai orang-orang ya yang dia rekrut, dia bina, dia rawat, dia biayai ya atas nama satu kelompok tertentu di dalam civil society. Ya, dia bisa dikatakan juga sudah menguasai civil society gitu ya, termasuk dengan media dan pers. Nah. Kemudian di dalam poin yang ketiga adalah derajat kepentingan. Bagaimana besar kecilnya kepentingan ini ya akan mempengaruhi dinamika relasi tersebut. Misalnya gini, pemerintah memutuskan kenaikan pajak di kelompok kelas menengah atau korporasi misalnya. Itu menunjukkan bahwa pemerintah lebih mendominasi oligark. Tetapi ketika pemerintah menurunkan biaya subsidi, ya anggaran subsidi, kemudian fokus kepada infrastruktur, itu bisa dikatakan bahwa oligarki yang lebih mendominasi di sini. Nah, oligarki ini akan mengerahkan semua sumber daya yang melimpah ini yang dimiliki oleh oligark ini ya. Mereka dapat saja akhirnya mendominasi pemerintah melalui regulasi, perizinan-perizinan, ya, keputusan-keputusan pemerintah, legislasi di DPR hingga termasuk pilpres, pilkada, gitu ya. Juga ya bisa juga oligarki ini membuat partai politik memajukan kongres dan muktamar atau munasnya. Bisa itu oligarki. Bahkan mengganti ketua umum partai politik pun oligarki bisa. Termasuk yang terakhir fenomena misalnya tadi Mas Heru sudah sebutkan di Pilkada DKI. Oligarki juga melakukan itu, mampu untuk melakukan itu, menggagalkan misalnya Anies gitu ya, masuk untuk ada di pilkada, karena bagaimanapun juga DKI sebagai daerah aglomerasi di sini mempunyai kepentingan ekonomi yang sangat tinggi, gitu loh. Jauh lebih tinggi menurut saya dibandingkan dengan IKN gitu. Jadi siapapun orang-orang yang nanti akan berkuasa di Jakarta, ya tentunya harus bisa mengakomodir kepentingan itu. Nah, oligarki selain dia melakukan investasi politiknya ya, otomatis dia akan membutuhkan juga jaminan atas investasi politiknya itu ya. Ya misalnya dengan dia menempatkan ya atau mengharuskan orang-orang itu lolos ke Senayan, udah ditentuin si A si B-nya itu siapa, duduk di komisi mana itu sudah diatur semuanya gitu. Kemudian duduk di institusi penegakan hukum dan peradilan itu siapa, itu semua sudah dibuat ininya ya jenjangnya, ya, termasuk membentuk dan mensupport kelompok-kelompok penekan yang ada di kelompok masyarakat sipil dan termasuk juga media-media tertentu. Nah, threshold itu juga merupakan salah satu cara untuk menjamin investasi partai politik, investasi oligark di dalam politik. Dengan threshold ini sudah bisa diatur, ya. Misalnya pilpres, thresholdnya itu kan cukup besar ya, 20%. Nah itu sudah bisa diatur, siapa yang akan maju, siapa yang calon yang sudah disetujui oligark, siapa yang calon pendamping, siapa yang calon akan pasti kalah. Nah itu sudah ketahuan semua. Disitulah cara oligark untuk menjamin investasinya. Nah menurut ada teori yang saya pernah baca itu menurut Thomas Ferguson menjelaskan bahwa konstituen utama dari partai politik itu bukan pemilih, justru oligark yang jumlahnya terbatas. Oligark inilah yang diperebutkan dalam pandangan partai politik dengan bantuan kapital ya untuk kampanyenya partai politik. Pemilih nantinya akan mengikuti ketika bantuan atau investasi dari oligark ini dapat digunakan secara efektif ya dalam operasi atau kampanye politiknya ya dengan cara menaikkan
elektabilitas kandidat yang sudah disetujui oleh oligark. Jadi yang nomor satu justru konstituen utamanya yang diperebutkan adalah oligark oleh partai-partai politik. Nah, dalam riset disertasi saya juga saya memperkenalkan istilah namanya terkait di dalam ini ya, relasi antara oligark dan penguasa ini, istilahnya saya sebut sebagai aktor supra power. Itu dalam scholar ilmu politik maupun ilmu pemerintahan belum ada. Jadi aktor supra power ini adalah seseorang ya yang diberikan atau memiliki kewenangan melampaui posisinya di dalam struktur. Dia tidak hanya mampu memanfaatkan kelemahan-kelemahan di dalam sistem yang korup, ya, sistem yang busuk untuk kepentingan dirinya maupun kelompoknya, tetapi dia juga mampu berlaku sebagai arranger dalam satu orkestra proses keputusan ya yang melibatkan banyak pihak. Dia mampu memerintah atau meminta atau mempengaruhi orang-orang yang berada di dalam bagian berbeda di dalam institusinya, bahkan melampaui atau melintasi institusi yang lain. Jadi kalau kemarin, kalau nggak salah, saya gunakan itu untuk kasus kemarin siapa di kepolisian tuh, Sambo. Nah, dia punya kemampuan untuk itu. Kemudian kalau saya baca lagi cerita-cerita misalnya siapa, Pratikno misalnya, bisa masuk ngatur-ngatur banyak hal gitu ya, termasuk dalam politik. Itu saya anggap masuk kriteria sebagai aktor supra power gitu. Termasuk Luhut ya. Kemudian siapa waktu Ahok ya. Bagaimana perizinan bisa lewat segala macam. Nah, itu kan di luar jangkauan dalam posisi dia, dalam struktur, tapi dia mampu gitu loh. Jadi orang-orang ini belum tentu dia menjadi top manajemen, tapi kewenangannya melampaui itu semua gitu. Nah, aktor-aktor suprapower ini selalu hadir di dalam sistem yang korup. Ya tentunya dialah yang akan dipakai oleh para oligark untuk mewujudkan keinginannya ini gitu. Nah, aktor suprapower ini cenderung ya melakukan abuse of power tadi, instrumennya macam-macam tadi. Bu Fitri bilang state capture, corruption, bisa juga melalui diskresi, apapun itu gitu loh. Intinya dia mempunyai kewenangan karena semua sudah bisa dikontrol oleh dirinya. Nah, jadi saya melihat dalam PSN ini bukan muncul yang tiba-tiba gitu loh, tapi sebagai hasil dari relasi antara penguasa kita ya pemerintahan Jokowi dengan oligark gitu. Dan ini bukan muncul tiba-tiba. Kalau kita lihat lagi ke tahun 2021, masih ingat nggak ada pernyataan Jokowi bahwa semua Kapolda menjadi pengawal investasi? Masih ingat nggak? Nah, ini artinya merupakan suatu memang menjadi sikap politik Jokowi terhadap pembangunan kita yang memang merupakan rezim infrastruktur atau pro kepada investor, kepada pembangunan-pembangunan, tapi yang sebenarnya lebih menguntungkan oligark. Nah, nggak ada beda dengan PSN ini ya, ketika PSN ini sudah ditempelkan kepada proyek swasta, artinya proyek swasta itu mempunyai privilege yang penuh, ya. Dalam implementasinya akan terjadi itu menurut saya, apalagi ketika dia dikawal oleh aparat. Mungkin nanti kita bisa mendengar cerita Bang Said Didu gitu di situ. Nah, pasti banyak melanggar keadilan, melanggar kemanusiaan, termasuk melanggar aturan-aturan yang berlaku. Nah, cara untuk mengawasi relasi oligark dan penguasa ini ya selama ini kan kita kalau di internal sudah ada ya,
dari penegakan hukum, ya lembaga institusi yang penegakan hukum, kemudian ada BPK, ada KPK, ada kejaksaan, kepolisian dan lain-lain ya. Apakah itu pengawasan maupun penindakan secara etik maupun pidana gitu. Tapi yang lebih penting adalah pengawasan oleh publik, karena transaksi itu antara oligark dan penguasa itu bisa terjadi kapan saja. Di malam hari pun saat kita tidur mereka bisa bertransaksi. Dan institusi yang ada itu tidak akan mungkin melakukan pengawasan terus-menerus. Karena itulah publik, ya masyarakat sipil, media ini harus punya peran yang efektif gitu ya untuk mengawasi transaksi ini gitu ya. Nah, kalau di Indonesia kan masalahnya pengawasnya itu bagian juga dari nah oligarki, itu gitu karena kan. itulah makanya publik yang harus berperan di situ. Karena tidak mungkin gitu loh kita mengandalkan, katakanlah dia mengawasi benar aja nggak mungkin setiap detik gitu loh. Nah, saya melihat bahwa mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya ini harus mengambil langkah seperti ketika kemarin masyarakat itu datang ke DPR ya untuk mendukung putusan MK. Ya, itu sudah menjadi pelajaran buat kita bahwa penguasa dan oligark ini bukannya tidak bisa dilawan, bisa. Kalau masyarakat itu solid, ya masyarakatnya ini punya punya empati yang besar gitu ya. Dalam misalnya ketika saya mau dikriminalkan gitu ya karena mempersoalkan PIK 2 menjadi PSN, ya ini harus didukung. Ya, ini bagian dari konsolidasi kita dalam agenda yang lebih besar lagi, yaitu kita menegakkan konstitusi. Ya. Kalau masyarakat tidak bersatu ya kita juga akan mengalami persoalan-persoalan yang seperti ini lagi gitu. Dan ini kan sudah banyak terjadi di Rempang, di Wadas, ya. Reklamasi kemarin, reklamasi Jakarta. Ini akan selalu berulang lagi. Karena oligark dan penguasa ini yakin bahwa masyarakat tidak pernah mau kompak dan punya soliditas yang tinggi. Oke, gitu aja Mas Hersu. Oke, terima kasih. Applause untuk Bang Gede Sriana Yusuf. Ini saya menambahkan sedikit memang soal oligark dan tadi disebutkan oleh Mas Gede bahwa itu bukan hanya terjadi di Indonesia, bahkan di Amerika yang negaranya sudah disebut sangat modern dan demokratis pun itu praktek-praktek semacam itu terjadi. Hanya saja bedanya itu saya melakukan riset juga di Amerika itu bahwa anggota senat itu lebih banyak menghabiskan waktunya bertemu dengan kelompok-kelompok lobby ketimbang ketemu konstituennya. Jadi lebih mengutamakan, karena apa? Karena ternyata kalau kita lakukan riset dari seluruh anggota Kongres maupun Senat itu yang memenangkan kontestasi itu yang biaya kampanyenya terbanyak. Gitu ya. Paling ada 1-2 saja yang anomali itu terjadi, dia biaya kampanyenya kecil gitu, tapi dia menang begitu. Nah, dan di Washington itu bisnis kedua terbesar di luar pemerintahan itu adalah dulu namanya kantor lobby. Nah, bedanya sih itu di Amerika itu ada terbuka, ada lobby ya. Ya lobby itu terbuka, itu bisnis terbesar di lobby itu resmi. Kalau di kita kan lobby nggak ada yang resmi ya, jadi di bawah tangan semua. Dan menariknya juga pada waktu Obama dan John McCain itu menjadi anggota Kongres, mereka itu sempat melahirkan sebuah undang-undang bipartisan gitu. Bipartisan itu undang-undang yang diajukan oleh Demokrat, didukung oleh Republik begitu, yang mulai membatasi besaran biaya dari lobby itu. Nah, di Indonesia kan nggak punya kita biaya lobby yang ada di bawah tangan. Jadi yang terjadi antara para oligark tadi langsung nego dengan para ketua umum partai, dengan penguasa dan sebagainya. Itu yang terjadi.